Ishem Hamashiach. Ini saatnya yang paling bahagia, karena akan ada mempelai yang akan kita rayakan pada saat ini. Saya belum semua datang ya, tapi nggak apa-apa. Saudara, kita mengetahui bahwa Allah itu tidak menginginkan manusia terpisah, tidak menginginkan manusia terisolasi, dan tidak menginginkan manusia terasing dari Allah. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah manusia tetap intim, manusia tetap dekat, dan manusia itu selalu ada di samping Allah. Karena itulah ketika manusia itu jauh dari Allah, terasing dan terpisah dari Allah, Allah menginginkan supaya kembali dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, yang selalu bersama-sama dengan Allah, untuk mengambil keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia dengan sebutan Yesus Kristus. Tujuannya adalah agar manusia kembali, agar manusia intim lagi, agar manusia menyatu dengan Sang Khalik. Karena itulah di dalam perjalanan Sang Sabda yang menjelma ke jagat ini selalu tidak pernah diam, selalu tidak pernah ngetop mulutnya untuk mengajar, untuk memberikan arahan kepada manusia tentang bagaimana caranya untuk sampai pada Sang Para, yaitu Allah. Ketika di Danau Genesaret, yang melihat ada kapal, ada perahu yang ditunggangi oleh Petrus. Dan naik ke sana. Dan dia tanya, mengapa? Apa yang terjadi? Semalaman saya di tengah laut, tetapi tidak satu ekor pun yang kudapat. Apa kata Yesus? Tengahkan sedikit perahu. Apa yang dimaksud dengan tengahkan sedikit perahu? Artinya bahwa untuk mendapatkan ikan bukan di tempat yang dangkal, tetapi harus di tempat yang dalam, supaya ikan-ikan itu bisa ditangkap. Sudah semalaman saya menangkap tidak ada, namun karena Engkau yang menyuruh, akan kulakukan juga. Dari kata-kata ini kita dapat melihat apa yang tersirat, apa yang terkandung dari kata-kata ini. Ke dalam itu adalah penunjuk kepada batin. Jangan dengan batin yang dangkal, tetapi batin yang dalam, batin yang tersucikan, batin yang termurnikan. Dengan batin yang termurnikan dan tersucikan serta terilhami oleh Allah, maka akan mendapatkan ikan. Nah, ikan ini berbicara apa? Ikan di sini adalah berbicara tentang manusia-manusia. Manusia-manusia yang hidup di dalam kegelapan itu akan mampu dan akan mau masuk di dalam kapalnya, masuk di dalam perahunya, masuk di dalam gerejanya. Jika yang menjadi otak
gereja ini selamat dan suci. Karena menurut bisop dari Armenia pernah mengatakan bahwa seorang imam, seorang episkop, seorang rasul itu adalah merupakan otak daripada gereja itu. Berarti kan demikian, untuk dapat menjangkau jiwa perlu adanya kecerdasan yang terilhami, kecerdasan yang diilhami, yang disucikan untuk meraih banyak manusia. Tanpa kecerdasan, tanpa kesucian, maka jangan pernah berharap bahwa kita dapat membawa orang-orang atau ikan itu ke dalam perahu. Nah, perahu di sini adalah menunjuk pada apa? Pada gereja. Ya, jadi perahu ini adalah sebagai tempat di mana ikan itu berada, dan gedung gereja ini atau gedung ini adalah sebagai tempat untuk menaungi, untuk menampung daripada gereja. Gerejanya siapa? Ya, jadi kita. Jadi seperti perahu tadi adalah sebagai tempat ikan, bukan perahu itu yang ikan. Ya, jadi kalau demikian kita dapat melihat gereja ini, gedung ini bukan gereja, tetapi sebagai wadah daripada gereja. Gereja bisa dipenuhi, gereja bisa diberkati kalau mentalitas imannya, mentalitas imamnya, dan kesucian imamnya itu betul-betul ada di sana. Jadi kalau demikian jelas, makanya dikatakan sekarang kamu bukan lagi sebagai penjala ikan, tapi penjala manusia. Ikan ini bisa dipakai karena menengah, artinya dia ada di dalam kalbu yang bersih, kalbu yang murni, kalbu yang terang, karena pikiran atau nous itu terang. Jadi kalau demikian jelas antara nous dan batin itu harus seimbang sehingga mengeluarkan sesuatu yang memberkati banyak orang. Nah, dari sini kita dapat melihat untuk menjadi penjala ikan, sebagaimana Petrus dikatakan kamu sekarang bukan sebagai penjala ikan tapi penjala manusia, perlu ada koreksi diri, perlu ada pembersihan batin, perlu ada kepintaran yang terilhami oleh Allah di dalam hidup para penginjil, hidup para imam, hidup para bisop, sehingga dengan demikian bisa menarik jiwa di dalam gereja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatu. Nah, penyatuan umat terhadap Allah itu adalah merupakan sesuatu anugerah. Maka dikatakan hari ini adalah hari rahmat yang menyelamatkan. Ya? Jadi keselamatan itu dikatakan sebagai rahmat, sebagai anugerah yang diberikan Allah melalui firman-Nya kepada setiap manusia. Meskipun rahmat itu telah diberikan, meskipun rahmat telah disediakan oleh Allah melalui firman-Nya, tetapi perlu adanya sinergia. Sebagaimana orang yang dijaring tadi oleh Petrus, kalau ikannya tidak masuk berarti tidak menjadi bagian daripada ikan-ikan yang lain yang ada di dalam perahu. Jadi ada apa yang dinamakan dengan kerjasama atau menanggapi kasih karunia yang diberikan oleh Allah melalui firman, melalui apa? Penyaliban itu. Jadi dengan demikian jelas bahwa penyatuan ini
dapat diidentikan dengan pernikahan juga. Dalam pernikahan ini adalah merupakan suatu penyatuan antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah merupakan suatu refleksi pantul hubungan Allah di dalam dirinya sendiri, Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang menyatu tunggal tanpa pernah terpisahkan dari kekal sampai kekal di dalam dirinya sendiri. Nah, karena itu pernikahan ini dikatakan sebagai bayang sama atau refleksi pantul hubungan Allah dalam dirinya sendiri dan hubungan Kristus dengan gerejanya. Kita dijadikan gereja. Makanya pada waktu kita nikah, apa yang dikatakan oleh Koniaris, kita sedang mendirikan gereja. Ya, sedang mendirikan gereja. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu yang disatukan ini bak gereja baru yang telah dibangun. Laki-laki nanti akan sebagai imamnya, perempuan sebagai deaconnya, dan kalau mempunyai anak itu sebagai umatnya. Dan ini adalah merupakan suatu cara di mana Allah itu memberikan suatu simbol-simbol, bayang-bayang bahwa segala sesuatu yang ada di jagat ini adalah merupakan suatu refleksi pantul dari keberadaan Allah yang satu. Laki-laki dan perempuan bukan lagi dua, tetapi satu daging. Sebagaimana ikan tadi, ya, sebagaimana ikan tadi bukan hidup pada dirinya sendiri, tetapi dalam komunal atau dalam komunitas yang dikepalai, yang dipimpin oleh seorang episkop atau seorang bishop, yaitu dalam hal ini dilambangkan dengan Petrus yang menangkap itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa betapa pentingnya pernikahan ini. Makanya karena pernikahan adalah merupakan refleksi pantul hubungan Allah dalam diri sendiri dan Kristus dengan gerejanya, jangan pernah dicemari, jangan pernah dikotori. Makanya tempat tidur harus bersih. Artinya jangan mengundang laki-laki atau perempuan lain yang bukan istrinya di dalam kamar dan melakukan perzinahan. Tetapi harus disucikan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan nanti kita dapat melihat bahwa akan pakai cincin, ya kan? Sebagai apa? Sebagai tanda kasih without end. Cincin kan bunter terus kan, ya kan? Lubangnya tidak ada putus-putus. Itu artinya bahwa cinta kasih di dalam pernikahan ini tidak boleh luntur, tetapi terus menerus. Apapun susahnya, apapun sengsalanya, itu harus dialami bersama. Sebagaimana ketika kita bahagia juga dialami bersama. Makanya nanti akan minum apa namanya? Anggur. Anggur itu rasanya apa? Rasanya manis, rasanya kecut, dan ini sebagaimana disimbolkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah tangga itu harus dilakukan bersama. Jangan mengeluh tetapi saling melengkapi. Jadi semua yang ada di dalam gereja ini adalah merupakan suatu simbol atau refleksi pantul dari Allah yang sama. Karena itulah pada saat ini saya ucapkan selamat berbahagia terhadap saudara Damianus dan Maria pada saat ini. Kiranya pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang membawa rahmat, dan semoga anak baru akan muncul sebagai anggota daripada gereja. Betapa teguh menyatu sebagai simbol daripada Allah yang sama. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.